KPK akan mempelajari keterkaitan Megawati di dalam kasus Hasto Kristianto dan Harun Masiku. KPK masih akan menelusuri dan menyelidiki keterkaitannya dan apakah perlu tidaknya apabila Megawati dipanggil oleh KPK. Dan inilah pertanyaan wartawan kepada Ketua KPK. Kait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit, termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu yang pakai topik. Izin Pak Ketua, Mas Desa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan. Siapa dari mana? Oh ya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini, apakah OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Peran Harun. Satu lagi. Ya, selamat sore Pak Ketua, Mas Desa, Pak Asep. Saya Fana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja, ini kan tadi perintahan penyidikannya OJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadi. Nah, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini gitu? Terima kasih. Sama ya sama yang ini ya, tanya bersama. Oke, ketiga dulu ya, silakan. Iya baik, Mas Bayu terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya. Jadi ya nanti akan didalami, meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal-hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019 ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi, ataukah itu mungkin dugaan-dugaan, atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian Itulah tadi pernyataan Ketua KPK di mana akan mempelajari dan menelusuri keterkaitan Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja akan mempelajari perlu ataupun tidaknya Megawati ataupun pihak-pihak terkait dipanggil ke KPK. Tentu saja hal ini membuat Megawati dak-dikduk ya, apabila nanti memang terbukti ada keterkaitannya antara Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Harun Masiku, dan juga ada siapa itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, rumah Megawati Soekarno Putri dijaga ketat oleh Brimob setelah Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus daripada Harun Masiku. Dan marilah kita dengarkan berita mengenai rumah Megawati yang dijaga ketat oleh Brimob ya, mungkin agar tidak kabur atau bagaimana ya. Rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ikut menjadi sorotan seusai Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Rumah Megawati di Menteng, Jakarta Pusat terlihat sepi pada Rabu 25 Desember 2024. Gerbang di rumah Megawati tertutup rapi dan tidak ada aktivitas apapun di rumah tersebut. Meski begitu, rumah Megawati tampak dijaga anggota Brimob bersenjata lengkap. Anggota Brimob tersebut berjaga di posisi kanan dan kiri rumah Megawati. Sementara itu di tepi jalan depan rumah Megawati juga terlihat satu unit mobil polisi lalu lintas yang terparkir bersama beberapa mobil lainnya.
Adapun PDIP menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan salah satu upaya pihak luar untuk mengacak-acak partai. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Namun di sisi lain, KPK menegaskan penetapan tersangka terhadap Hasto tidak ada unsur politisasi dan murni penegakan hukum. Pada Selasa 24 Desember 2024, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto disebut menjadi tersangka dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex-calon anggota legislatif PDIP sekaligus buronan KPK Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprint.dik-DIK-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis medcom.id, ada Chandra Yuri Nur Alam. Chandra, selamat pagi. Chandra, sudah adakah keterangan resmi dari KPK terkait penetapan Hasto sebagai tersangka? Baik, hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi kami mendapatkan surat perintah penyidikan yang menjelaskan bahwa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa hari yang lalu. Seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Satu unit mobil hitam nampak mendekati kediaman rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kawasan perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Menurut salah satu koordinator Satgas PDIP yang berjaga, Sekjen Hasto Kristianto tengah berlibur di luar kota. Sejumlah Satgas PDIP berjaga di depan rumah kediaman Hasto pasca menjadi tersangka KPK. Sebagaimana diketahui, KPK resmi menyatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap untuk pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Peran Hasto diduga sebagai pemberi suap bersama Harun Masiku. Hasto dijerat 2 pasal, yakni pasal suap dan perintangan penyidikan. Kasus Harun Masiku merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2019, tepatnya pasca pemilu 2019. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Gampang bagi mereka adalah Jokowi. Ya. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya, Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini di-create, diciptakan karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Dan karena itulah sekarang mereka berulang-ulang mengatakan ini politisasi, ini kebencian Jokowi. Come on, Jokowi itu sekarang ngapain sih? Sedemikian powerful apa sih dia sehingga dia bisa mengarahkan ini semua? Tapi ya kembali ke tadi. Menurut saya sekarang ini kembali membuktikan bahwa semua cerita yang kita kenal dulu itu sekarang menjadi sangat masuk di akal, ya. Bahwa ini dimulai 4 tahun yang lalu ketika PDIP meminta agar Harun Masiku, itulah yang menjadi seorang anggota, Harun Masiku ya, untuk menjadi seorang anggota DPR, dan untuk itu mereka keluar duit sampai mungkin 800 atau mungkin lebih dari 1 miliar. Harunnya. Nah, saya duga Harunnya ini kan bukan orang kaya raya, bro. Oke. Karena itu pertanyaan saya, kalau dia kan digambarkan sebagai sekedar lawyer, dan ingat loh, dia itu cuma calon nomor 4, ya.
Jadi nomor 5 bahkan. Jadi 1 itu adalah si adiknya Taufik Kemas, nomor 2 Aprilia yang Anda sebut, masih ada 3 orang lagi di luar itu, baru dia paling bawah. So how powerful was he at that time? Sehingga harus dia lah yang naik. Sehingga menurut saya memang masuk di akal bahwa itu diperintahkan oleh pimpinan PDIP. Karena memang cerita yang beredar adalah itu diputuskan dalam sebuah rapat PDIP bahwa Harun Masiku harus naik menjadi anggota DPR. Dan ketika itu ternyata ditolak oleh, waktu itu KPU-nya masih oke lah, masih mengatakan bahwa nggak boleh dong yang orang nomor 1 di daerah Anda itu cuma orang nomor 2-nya ada Bu Aprilia dengan angka sekian. Harun Masiku itu angkanya kalau nggak salah cuma 4.000, Mas Sahal. 4.000 suara. Dia yang naik. Jadi ada sesuatu yang ada yang fishy ya, ada yang fishy, bau amis ya. Apa ini? Ini sebuah desain yang harus dibongkar memang. Harus ketemu Harun Masikunya, dan Harun Masikunya harus